Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa safiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa an Abi Humaydin Abdurrahman ibn Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ista'mala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-Azdi yuqalu lahu ibnu Lutbiyyati ala sadaqah falamma qadima qala hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbar fahamidallaha wa asna alaihi summa qala amma ba'du fa in ista'milu ar-rajula minkum 'ala al-'amali mimma walani Allah fayati fayaqulu hadha lakum wa hadha hadiyatun uhdiyat li afala jalasa fi baiti abi aw ummi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana sadiqan. Al-hadis. Hadis selanjutnya yakni hadis yang disepakati kesahihannya oleh dua imam besar, yakni oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, muttafaqun alaih. Didapatkan ini hadis dari salah seorang sahabat dari di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Humaid Abdurrahman, dengan nama aslinya Sa'ad as-Sa'id radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qala, berkata dia, yakni Abdurrahman bin Sa'ad as-Sa'idi, sahabat Nabi, ista'mala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menugaskan seseorang minal Azdi, yakni dari suku Azdi, salah satu suku yang ada di Madinah, Azdi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang di antara suku Azdi, ya. Disuruh tugas apa dia? Yuqalu lahu ibnu Lutbiyyah, yaitu yang bernama Ibnu Lutbiyyah ala sodakoti. Ditugaskan itu si Ibnu Lutbiyyah ini oleh Nabi untuk ditugaskan mengumpulkan sedekah. Dalam hal ini sedekatul wajibah, ya, sedekah yang wajib dikumpulkan itu. Kalau kita amil, ya, sama Nabi ditugaskan salah seorang sahabat kemudian untuk mengambilkan zakat. Memang amil zakat itu seharusnya begitu. Kalau sekarang amil zakat enggak gitu dia. Ya, amil zakat semenungguin doang. Ya, nungguin di tempatnya aja. Nungguin orang datang bayar apa? Bayar zakat. Seharusnya tidak.
salah satu di antara tugas amil adalah dia menjemput, mengambil di rumah-rumah orang-orang yang muzaki, yang wajib bayar zakat. Harusnya gitu, bukan nungguin, ya, harus datang. Karena ambil nih dia mendapat hak, dia termasuk di antara 8 asnaf mustahik, dia dapat ya. Ini ambil, makanya karena dia dapat, dia juga harus ada kontribusi kerjanya, bukan hanya ngapain, duduk aja, gitu. Dia duduk kayaknya nungguin aja, nungguin transferan. Sekarang orang bayar zakat udah pakai apa? Transfer, masya Allah. Nah ini yang perlu dikaji lagi itu. Dalam artian bukan kita tidak bicara masalah boleh atau tidak bolehnya. Ya kita bicara lebih keadabnya, etikanya. Jangan lagi pakai transfer. Sekarang orang bayar zakat fitrah pakai transfer, ada nggak? Pakai duit aja, ya, bayar langsung pakai uang itu ikhtilaful ulama. Ulama itu berbeda pendapat. Bayar zakat fitrah pakai uang. Tapi sekarang ada nggak? Emang itu yang diiniin. Daripada beras capek, mendingan apa? Uang. Padahal ulama berbeda pendapat. Dari 4 mazhab hanya 1 yang membolehkan pakai uang. Dari 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, 4 mazhab ini sepakat bahwa zakat itu nggak boleh pakai uang, zakat fitrah, ya, nggak boleh pakai uang. Yang membolehkan pakai uang hanya sebahagian daripada mazhab ulama-ulama Hanafiyah, mazhab Hanafi. Kalau yang lainnya nggak boleh, yang lainnya nggak boleh, termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak memperbolehkan membayar zakat dengan uang, gitu. Jadi kalau memang ada yang pakai bayar uang, paling dia bertaklid ngikutnya kepada Imam apa? Hanafi, Imam Hanafi. Dan itu terkadang juga salah di dalam nisabnya, bukan nisabnya, ukurannya. Jangan disamakan nisab beras dengan nisab uang. Nah sekarang ada orang bayar zakat, bayar pakai uang, tapi hitungan nisabnya nisab beras. Kalau beras kan berapa liter setengah? Berapa liter? 3 liter setengah. Nah itu kan bayar kita, ya, 3 liter setengah bayar untuk beras dengan berasnya, gitu. Nah sekarang mau pakai uang, ya. Jangan disamakan nilainya dengan nilai harga 3 liter setengah. Kalau dia nilainya 3 liter setengah, taruhlah misalnya beras itu 10.000. Ya, kalau dia ngikutin nisabnya nisab beras, ukurannya 3 liter setengah, berarti bayarnya berapa? 35.000. Ukuran nisab beras benar. Tapi ketika dia membayar zakat dengan nisab pakai uang, maka nisabnya berubah, bukan senilai daripada 3 liter setengah. Dia lebih banyak, senilai 5 liter. Berarti kalau begitu dia bayarnya berapa? 50.000. Sementara sekarang orang bayarnya sesuai dengan yang bayar zakat kagak tahu, yang nerima zakat tahu. Jadi yang salah siapa? Ini nih bahayanya bukan di sini Pak, nanti di sana, di yaumul kiamah. Khawatir kita nanti termasuk orang yang mani'uz zakat, termasuk orang yang tidak bayar zakat. Padahal secara
pengamalan di dunia, bayar nggak dia? Bayar. Tapi ternyata nilainya nol, ntar dianggap nggak bayar. Kenapa? Karena tidak sesuai. Sekarang kita ngaku sebagai orang yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah, mengikut kepada mazhab Imam Syafi'i. Tapi ternyata prakteknya di dalam zakat fitrah kita nggak pakai Imam Syafi'i, kita pakainya Imam Hanafi, karena kita pakai uang. Pakai uang kita dengan 35.000 tadi. Dah, nanti yaumul kiamat ketika kita mau membayar, itu dipertanyakan, dihisab tentang amal zakat fitrah kita. Ente udah bayar? Udah. Ente ikut siapa? Ane Syafi'i ya. Bangga banget. Oh, ya udah, kalau begitu laporan bilang. Datang. Ya, kan nanti kita di bawah bendera masing-masing. Syafi'i, Hambali, benderanya. Ya. Ada bendera Nasdem. Ada bendera dan semuanya berada di bawah benderanya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi semua ada kelompok-kelompoknya, paham tuh ya? Ada kelompok. Nah, kita sekarang ngikutnya di bawah bendera Syafi'i. Diperiksa tuh zakat kita udah bayar, udah. Laporan, kata Imam Syafi'i, ente udah bayar zakat fitrah? Udah. Betul. Pakai apa ente bayar? Pakai uang. Kan aneh nggak pernah menfatwakan bahwa bayar zakat fitrah itu boleh pakai uang. Kata siapa nih? Aneh nggak pernah menfatwakan itu. Yang boleh menfatwakan pakai uang, tuh guru aneh tuh, Imam Hanafi. Coba ente tanya ke sana. Di Imam Syafi'i diterima nggak? Enggak. Jalan dia ke siapa? Imam Hanafi. Sampai Imam Hanafi, kenapa? Enggak, saya mau laporan masalah ini. Terus ente bayar zakatnya pakai apa? Pakai uang. Oh iya udah. Kalau pakai uang, emang saya memperbolehkan bayar zakat fitrah pakai uang. Dah, berapa duit nanti bayar? 35.000. Ukuran berapa tuh? 3,5 liter. Oh bukan, aneh mah. Paham nggak? Aneh nggak pernah menfatwakan pakai uang boleh, tapi nilainya bukan 3,5 liter. Nilainya, harganya berapa? 5 liter. Kalau 3,5 liter sono beras. Di sono nggak diterima, di sini ini yang bahayanya. Paham nggak maksudnya tuh? Nah sekarang bagaimana nyikapinnya untuk hal yang seperti itu? Amilnya yang mesti paham. Amilnya, dia yang mesti belajar tentang al-ahkamuz zakat, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat. Dia harus belajar penunjukan penentuannya itu. Pengurus masjid menunjuk daripada yang namanya amil itu harus benar-benar. Ya, muzakinya siapa, mustahiknya siapa, harus benar-benar dikondisikan seperti itu. Ini kadang-kadang emang amilnya pintar juga sih lagi. Ya, bikin spanduk gede. Panitia zakat Masjid Al-Huda siap menerima zakat mal, zakat fitrah, infak dan sedekah. Begitu nggak? Bener apa salah tuh? Hah? Bener apa salah? Bener buat amil. Siap menerima, nerima doang dia. Kagak menyalurkan.
Makanya dia siap menerima zakat Anda. Jadi kalau dia terima, nggak disalurin, boleh aja tuh dia. Karena dia hanya ngapain? Terima doang. Dan ambil termasuk daripada mustahik. Berarti dia berhak menerima zakat. Tuh kebanyakannya. Ya. Nah sekarang zakat itu yang sudah dikumpulkan oleh kita. Kalau dalam zakat itu kan ada muzaki, ada apa? Mustahik. Dalam hukum zakat nih, ada muzaki, ada mustahik. Muzaki orang yang mengeluarkan zakat, mustahik orang yang menerima zakat. Yang terikat aturan main dalam hal ini haul dan nisab. Karena zakat itu ada haul, ada. Nah, yang terikat dengan haul dan nisab itu bukan mustahik. Mustahik nggak ada urusannya sama haul sama nisab. Dia mah nggak ada urusannya. Yang ada urusannya, yang terkena hukum haul dan nisab siapa? Siapa? Muzakinya yang bayar. Makanya pembayarannya nih muzaki, orang yang bayar zakat itu harus sesuai waktunya. Berapa? 1 tahun sekali? Ya udah 1 tahun sekali. Terus kalau zakat fitrah? Kalau zakat fitrah pembayarannya boleh ketika masuk tanggal 1 Ramadan. Ini malam 1 Ramadan nih. Besok mulai apa? Puasa. Paham nih? Berarti kan besok tanggal 1 Ramadan, mulai besok dia bayar zakat, boleh zakat fitrah. Kalau bicara boleh, kalau bicara boleh, sejak tanggal 1 Ramadan zakat fitrah boleh dikeluarin. Ya, biar nggak repot dah. Nanti kita ini, yang penting sekarang bayar aja dulu, rapihin. Boleh tuh dia bayar dari sejak tanggal berapa? 1 Ramadan. Tapi kalau mau mengambil waktu mudhayaqnya, waktu yang paling baiknya untuk menyerahkan itu zakatul fitrah itu kapan? Ya, ketika sebelum imam takbiratul ihram, sholat Idul Fitri. Artinya habis subuh. Di hari 1 Syawal. Sebelum imam sembahyang sunat Idul Fitri. Makruh kalau dia bayarnya sesudah Idul Fitri. Bahkan ada yang mengharamkan kalau siangnya tanggal 1 Syawal baru dia bayar zakat fitrah, haram hukumnya. Nah, jadi bayar zakatnya buat orang yang bayar zakat, dia terkena tuh hukum nisabnya dan hukum haulnya. Ya. Bayarnya dia serahkan zakat fitrahnya, menunaikan zakat fitrahnya itu yakni harus dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan, sampai tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan. Udah, itu yang paling afdal. Kalau mau bagusnya lagi di waktu pagi sebelum sholat apa? Idul Fitri. Tapi kan repot, kan gitu. Makanya biasanya orang-orang tuh membuka panitia zakat biasanya seminggu menjelang hari raya, betul ya? Baru tuh dipasang di mana-mana. Apanya? Spanduk-spanduknya seminggu sebelumnya. Nah, orang pada umumnya kebanyakan bayar di hari yang terakhir, kan gitu. Nah, itu bagus. Nah, sekarang sudah masuk nih ke panitia. Amil zakat fitrahnya, zakat malnya, dah. Untuk pendistribusian, ya, daripada zakat-zakat yang masuk kepada panitia itu, dia tidak terikat dengan haul dan nisab. Nggak terikat. Haul dan nisab itu adalah terikatnya kepada siapanya? Muzakinya. Kalau untuk penyerahannya enggak. Contoh, enggak mesti orang itu satu mustahik mendapatkannya 3,5 liter, enggak.
Yang harus bayar 3,5 liter siapa? Muzaki, bukan mustahik. Jangan sampai mustahik yang anaknya 10 dikasihnya 3,5 liter. Cukup nggak? Nggak cukup. Jadi diperbolehkan dia, kita berikan kepada dia 10 liter, boleh? Boleh, kasih 10 liter. Jangan bicara 3,5 liter. 3,5 liter bukan untuk aturan mustahik. 3,5 liter buat siapa? Muzaki yang bayar. Paham tuh ya? Yang kedua, waktunya. Kita biasanya pendistribusiannya itu kita habisin semuanya di malam apa? Malam takbiran tuh. Sampai jam 2 masih keliling aja nyerahin apa? Zakat. Ada nggak? Jangan. Nggak mesti begitu kita. Ya udah, yang sekarang di lingkungan kita semuanya sudah kita kasihin sesuai dengan data yang sudah kita ada. Paham tuh maksudnya? Dan boleh kita berikannya dia. Kapan kita berikannya dia? Sebelum malam takbiran pun boleh udah. 2 hari sebelum hari raya masih boleh. Karena yang terikat sama waktu bukan mustahiknya. Yang terikat dengan waktu itu siapa? Muzakinya. Ya, buat muzakinya itu yang mesti di ini, ya, yang mesti ditentuin. Nah, jadi boleh nggak kalau kita misalnya tuh panitia masjid udah kita bagiin semuanya nih, masih ada sisa. Ya udah dah, jangan dipaksain jam 1 malam juga. Jangan dipaksain jam 2 malam. Mana besok yang jadi khotib panitia juga lagi. Panitia amil juga, panitia zakat juga, panitia Ramadan juga. Besoknya jadi khotib juga, ma imam juga, sama Bilal, semua paket. Kalau dia paksain malam-malam, kan dia ngantuk, khotibnya salah, ini itu, udah cukup dah, sampai jam sekian udah. Lalu sisanya gimana nih? Paham tuh ya? Nah itu bisa dilakukan besoknya, bisa dilakukan seminggu, sebulan, setahun pun masih diperbolehkan. Ya, bagiin, baru kita rapihin semuanya. Nah, jadi nggak memaksakan untuk yang begitu. Nah, ini Nabi lagi memberikan coba informasi. Kata sahabat, istamalan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan minal ajdi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan seseorang minal azdi, dari suku Azd. Ya, yuqalu lahu, disebut nih seseorang itu, dipanggil seseorang itu dengan nama Ibnu Lutbiyah. Namanya Ibnu Lutbiyah. Ditugasin ngapain? Ala sodakoti, yaitu untuk mengumpulkan sodakotul wajibah. Kalau sodakotul wajibah maksudnya apa? Zakat. Ya, ngumpulin zakat, datengin tuh yang orang-orang tuh simpulan. Tanyain untuk bayar zakatnya, ambil zakatul malnya, zakat fitrahnya, semuanya ambil, harus jalan begitu seharusnya tuh. Ya, dah. Falamma qadima, ya. Kemudian ketika orang itu datang, qala, ya, ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, maka berkatalah dia, orang yang datang, apa tuh? Hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Ini buat tuan nih. Ini zakatnya nih. Semuanya udah nih buat tuan semua. Kasihin sama dia. Wa hadza uhdiya ilayya. Dan ini jatah saya. Hadiah buat saya. Ya, minta komisi. Paham gak tuh? Minta hadiah daripada ininya dia diambil. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hal yang seperti itu, kemudian beliau berdiri di atas mimbar. Fahamidallah wa asna alaih.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fahamidallah wa asna alaih. Rasulullah mengucapkan hamdalah dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau beliau naik ke atas mimbar, jangan diartikan bahwa itu adalah khutbah, ya. Paham gak maksudnya? Enggak selamanya Rasulullah naik mimbar. Kalau kita kan kalau orang naik mimbar pas lagi ngapain? Khutbah. Paham ya? Jadi enggak selamanya naik. Jadi artinya ketika ada sahabat banyak datang, kemudian Nabi dakwanya di atas apa? Mimbar, ya. Kemudian Nabi naik ke atas mimbar. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar. Fahamidallah wa asna alaihi. Lalu Nabi mengucapkan alhamdulillah dan juga memuji atas Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillah nahmadu dan lain sebagainya. Summa qala, kemudian Nabi melanjutkan, amma ba'du, setelah memuji baca basmalah, setelah membaca hamdalah, setelah membaca salawat kepada Nabi Muhammad, amma ba'du, kemudian Nabi berkata setelah itu, fa inni astamilur rajula minkum, bahwa sesungguhnya kata Nabi, astamilur rajula minkum, bahwa sesungguhnya aku telah menugaskan seseorang daripada kamu sekalian, alal amali, untuk melaksanakan satu tugas, ya, yakni mimma wala'annillahu fayati, untuk menjalankan tugas sebagaimana yang telah Allah tugaskan kepadaku dan aku serahkan tugas itu kepada. Jadi Allah perintahkan untuk membayarkan menginikan zakat. Nah kemudian Nabi menugaskan sahabat-sahabat untuk mengambil apa? Zakat. Ditugasin sama Nabi. Ya, jadi ditugasin sama Rasulullah seseorang itu. Fayaqulu, kemudian Rasulullah mengatakan, ya, orang yang telah aku tugaskan itu, ya, hadza lakum wa hadza hadiyatun uhdiyat li, gitu. Bahwasanya ini buat Tuhan dan ini buat hadiah buat saya, kata. Afala jalasa fi baiti abihi au ummihi, kata Nabi, mengapakah dia tidak mau duduk saja di rumah, ya? Untuk apa? Kalau dia berharap untuk mendapatkan hadiah, minta aja sama ayahmu, minta aja sama ibu. Paham gak nih maksudnya? Ya, kan dia bilang dia setelah ngumpulin itu zakat, kemudian dia apa? Menyerahkan kepada Nabi, ini buat engkau, gitu kan? Ini hadiah buat aku. Sementara yang diminta ini sedekah apa zakat? Zakat. Yang namanya zakat, pendistribusiannya tidak boleh sembarangan. Penyalurannya ada aturan. Tidak boleh disalurkan zakat itu selain kepada mustahik, yakni kepada orang yang berhak menerima zakat. Nggak boleh. Dan mustahiknya sudah ada. Allah berikan gambaran ada berapa yang berhak mustahik yang menerima zakat itu. Ada 8 golongan. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi bukan hadiah. Kalau mau minta hadiah bukan di sini. Makanya yang ditugaskan itu, ente kan ditugasin. Kalau ente ditugasin berarti ente ambil. Paham ya? Nah, berarti dia ada hak. Ente nggak perlu pakai minta apa? Hadiah. Ini nggak bisa dibagikan buat hadiah. Zakat ini harus disalurkan kepada yang berhak. Kan udah dijelaskan, bahkan anak yatim pun tidak termasuk daripada mustahik. Anak yatimnya tuh. Anak yatim tidak termasuk 8 asnaf yang ada di dalam Al-Quran. Berarti kalau begitu anak yatim berhak nggak? Nggak berhak menerima apa? Zakat. Bayangin tuh coba. Kan kelihatannya serem nih. Masa sih tega banget anak yatim nggak dapat apa? Zakat.
Seharusnya dan sepantasnya menurut logika kita, anak yatim pantas nggak? Hah? Menurut kita pantas nggak? Pantas menurut kita, karena kelemahan kita, ya, dalam sisi berpikir. Kenapa kok anak yatim tidak termasuk daripada 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat? Kenapa? Karena tadi yang namanya zakat ada waktunya nggak? Berapa tahun? Berapa waktunya? 1 tahun sekali. Haul zakat itu 1 tahun sekali. Kalau seandainya anak yatim menerima zakat, dia hanya mendapatkan 1 tahun sekali. Nungguin apanya? Zakatnya. Makanya sementara untuk anak yatim harus kita perhatiinnya setiap saat, setiap hari, bukan 1 tahun sekali. Paham tuh maksud itu? Jadi harus setiap hari kalau anak yatim. Makanya dia tidak dikategorikan untuk mendapatkan apa? Zakatul mal. Tapi bolehkah kita berikan kepada anak-anak orang yang tidak punya ayah dan tidak punya ibu? Boleh. Tapi zakat yang kita salurkannya itu kita berikan kepada dia bukan melihat keyatimannya, tapi kita lihat karena faktor kemiskinannya atau kefakirannya. Paham gak? Kenapa kasih dia? Kan dia anak yatim. Oh enggak, bener dia anak yatim, tapi aneh gak lihat dia yatimnya. Aneh lihat karena dia miskin, karena dia tidak mampu. Bukan dilihat karena apanya? Karena yatimnya. Sebab kalau dia bayar zakatnya karena yatimnya, maka salah apa benar? Hah? Salah. Karena dia nggak menerima, gitu. Ya, nah itu yang mesti dikaji benar tuh. Nah dia minta hadiah nih. Makanya kata Nabi dibilang, hazalakum wa hadza hadiyatun uhdiyat li. Ya, dia bilang ada seseorang, kata Nabi, aku telah tugaskan seseorang di antara kamu untuk menjalankan tugas, ya, mengambil zakat. Berarti ambil bukan? Ambil bukan? Ambil. Untuk menjalankan tugas, yaitu mengambil zakat ke rumah simpulan. Nah, kemudian dia datang kepadaku. Ketika dia datang, kemudian dia bilang, hadza lakum wa hadza hadiyatun uhdiyat li. Ini bagian buat ini yang saya serahin buat zakat, yang ini buat saya ya. Udah langsung main diapain? Main dipotong aja buat dia. Dia buat hadiah saya minta kayak begitu gitu. Nah, kata Nabi, afala jalasa fi baiti abihi au ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana shadiqan. Kalau memang begitu dia pengen bener, pengen dapetin hadiah, minta aja hadiah sama siapa? Sama bapaknya, sama bapak lu, mama lu. Nggak usah jadi ambil. Karena di sini nggak ada yang berbicara masalah hadiah. Zakat ini penyalurannya itu sudah ditentukan, udah ada aturannya. Jadi jangan bicara masalah komisi. Ini kan kita dikit-dikit. Iya. Nah sekarang enggak. Yang namanya untuk petugas ambil, dapat dia udah. Dapat nggak? Udah masuk dari 8 asnaf ini, 8 golongan ini, amilin dapat. Berarti kalau begitu ente nggak perlu minta hadiah, emang udah ada di situ. Kalau minta hadiah mendingan ente minta sama siapa? Sama bapak lu, mama lu gitu. Nabi dilarang. Ya, jadi besok ketika kita jadi amil jangan bicara masalah apa? Hadiah, jangan bicara komisi. Ya, lu nggak ngomongin komisi, nggak ngomongin hadiah, dapat nggak? Dapat nggak? Emang ada hak jatahnya, emang ada haknya. Makanya akhirnya dicoba diputer-puter mahamil. Ya udah, kalau begitu kita siap menerima zakat Anda. Udah gitu aja. Nggak usah pakai apa? Menyalurkan. Berarti nerima aja, boleh nggak? Boleh. Dia terima juga itu zakatnya, karena
dia pun terima, panitia amil itu termasuk yang menerima zakat. Jadi kalau dia terima semua, waduh, kenceng juga tuh. Ya. Astagfirullah. Makanya pengurus masjidnya harus ini, iya, mesti paham, ya, mesti yang seperti itu. Ambilnya juga ditugasin, ambil-ambilnya. Karena emang ini sekarang ini banyak hal-hal yang seperti itu. Apalagi banyak modus, ya, banyak modus dijadikan sebuah sarana untuk pencarian, ya, untuk yang kayak begitu. Paling gampang kalau mencari dunia dengan label agama, apalagi agama Islam, paling gampang. Umat tuh paling gampang untuk diperlakukan kamu. Apalagi dia bisa nangis aja dikit ngomongnya, ya. Jadi romannya sedih banget gitu. Nah itu kira-kira nggak tega kita. Iya, datang banyak. Kemarin saya ngajar di BPJS. Ketika saya ngajar tiba-tiba datang mengaku dari Tamil, Pakistan, ya, udah ngomong lagi bahasa Arab ini. Tujuannya mau minta ini, kami dari ini mau minta ini, kami miskin negara sana. Sebetulnya, nah itu pakai bawa suratnya udah lecek banget itu semuanya. Saya bilang saya bukan pengurus, saya nggak bisa memberikan izin karena bukan hak saya, gitu. Nah, saya panggil pengurusnya, mau pengurusnya diomelin, karena udah ternyata banyak modus yang terjadi kayak begitu, ya, ke sana. Gitu. Artinya kita juga mesti waspada juga, hati-hati dengan cara begitu, karena banyak orang yang melakukan kayak begitu, ya, banyak yang melakukan. Masya Allah. Bukan nggak boleh kita bersedekah, bukan, ya, kalau memang dia ada di masjid, nggak boleh dia main langsung masuk begitu aja, nggak boleh. Dia harus minta izin dulu kepada siapa? Kepada pengurus, wajib hukumnya. Nah, pengurus harus bisa, gitu, ya, harus bisa diseleksi yang kayak begitu, ya. Jangan main langsung kayak habis gimana ya Pak Ustadz, dia datang nangis-nangis sama saya. Oh, dia nggak tega banget, mana dari jauh lagi dia, dari negeri ini itu gitu. Oh ya, terus ya udah saya izinin aja. Dapat, ya udah alhamdulillah. Terus ya saya dikasih juga sih komisi begitu katanya. Itu mah samanya kalau. Ya, jadi jangan itu. Kalau mau minta hadiah, minta aja sama siapa kata Nabi. Ya gitu, Masya Allah. Nah kemudian katanya, hadza lakum wa hadza hadiyatun uhdiyat li afala jalasa fi baiti abihi aw ummihi hatta ta'tiya hadiyatu in kana shadiqan. Wallahi kata Nabi, la yakhuzu ahadukum minkum syai'a bi ghairi haqqihi. Demi Allah kata Nabi, la yakhuzu ahadun minkum, seseorang di antara kamu sekalian, ya, tidaklah mengambil seseorang di antara kamu sesuatu bi ghairi haq, tanpa hak. Dia udah ngambil aja tuh, ini buat hadiah buat saya, ya, itu kira-kira benar apa salah tuh? Secara hak apa bi ghairi hak? Kata Nabi nih, wallahi la ya'khuzu ahadun minkum, demi Allah tidaklah mengambil seseorang minkum dari kamu sekalian syai'an, sesuatu min bi ghairi haqqi, dilakukannya dengan cara yang tidak benar, bukan dengan haknya. Illa laqiyallahu ta'ala yahmiluhu yaumal qiyamah, ya, kecuali nanti dia akan pada hari kiamat dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yahmiluhu yaumal qiyamah fala a'rifanna ahada minkum laqiyallahu yahmilu bi ghairan ba'iran lahu rugha'an kat au baqara laha. Masyaallah.
Ya, demi Allah katanya, seseorang di antara kamu sekalian yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, niscaya nanti pada hari kiamat dia akan menghadap kepada Allah dengan memikul sesuatu itu. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad, ya, dia akan membawa itu. Maka saya tidak ingin melihat daripada seseorang di antara kamu sekalian menghadap Allah dengan memikul itu, memikul onta, memikul lembu, memikul kambing, ya, dan lain sebagainya. Gitu, nggak mau tuh Nabi. Kan yang namanya zakat mal, onta masuk kena zakat mal nggak? Masuk nggak? Kambing kena, gandum apa semua. Nah, ini orang ditugasin sama Nabi suruh ngambilin apa? Zakat. Mau zakat fitrah, mau zakatul mal, ambil tuh. Nah, setelah dia dapetin itu semua, paham nih, dia langsung potong tuh. Ya Rasulullah, ini yang buat kamu nih, saya serahin semuanya. Ini hadiah buat saya ya, kambing sama onta atu. Iya, paham itu maksudnya? Tuh, berarti dia mengambil ontaknya secara langsung menurut dia, sama kambingnya itu benar apa salah? Salah, karena dia ambil, petugas yang mau ngambil. Nah, serahin dulu semuanya. Ini enggak, langsung main dipotong. Nanti kata Nabi, demi Allah, tidak ada seseorang yang mengambil sesuatu bi ghairi hak, dengan cara yang tidak benar, yaitu mengambil hak seperti itu, maka nanti yaumul qiyamah dia akan membawa tuh semua apa yang dia lakukan, hal yang seperti itu, menghadap kepada Allah, ya, untuk membawa daripada memikul sesuatu yang telah diambilnya itu. Masya Allah. Nah, Nabi bilang, saya tidak mau. Kata Nabi, fala a'rifanna ahadan minkum laqiyallahu ya'milu ba'iran lahu rugha'an aw baqaratan laha. Ya, aku tidak mau di antara umat-umatku, di antara kalian nanti menghadap kepada Allah pada hari kiamat mengambil, membawa hal-hal yang seperti itu tuh. Yang sekarang kamu dapatkan, kamu ambil tanpa hak, ontaknya, kambingnya, paham tuh? Ntar dia menghadap kepada Allah, dia bawa yang seperti itu. Masya Allah. Nah, kemudian kata Nabi, ya, Rasul summa rafa'a yadaihi hatta ruya bayadu, ya, ibtaihi. Nanti orang itu dia akan mengangkat kedua tangannya hingga terlihat tuh dia bawa tuh apa, onta-ontanya, kambingnya dia gendong ngadep kepada Allah, dia bawa tuh barang-barang yang haram itu tadi yang diambil kayak begitu, ya, sampai-sampai ya ru'iya bayadu ibtaihi nih, keangkat, dia ngangkat gitu, ya, jadi kelihatan apanya, keteknya, ya, ketiaknya, ya. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, Allahumma hal balaghtu, ya Allah, saya telah menyampaikan ini, ya Allah. Tuh, jadi nyampein yang kayak begini sesuatu yang rada berat, ya, yang rada berat, takut orang tersinggung. Makanya Nabi bilang, Allahumma hal balaghtu, ya Allah, aku telah sampaikan apa yang telah engkau amanatkan kepada aku, ya, sampaikan tuh kepada para pengurus, kepada semuanya. Kata Nabi, jangan kalian mengambil hadiah itu, karena itu bi ghairi hak, itu bukan dengan cara yang benar. Kalian kami tugaskan adalah karena memang petugas, kalian ambil tanpa kalian mengambil pun itu hadiah, tanpa mendapatkan komisi, kalian sudah pasti apa? Mendapatkan, karena memang kalian ada haknya di situ. Jadi jangan mengambil. Kalau Anda mengambil seperti itu, berarti itu cara yang bi ghairi hak, ya, yang bi ghairi hak. Masya Allah, nauzubillah, jangan sampai. Al haditsus tsani wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat indahu mazlumatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham in kana lahu amalun salih ukhiza minhu biqadri mazlumatihi wa illam yakun lahu hasanatun
ukhiza min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Rawahul Bukhari. Masya Allah. Alhamdulillah. Wa an Abi Hurairah, ya, hadis selanjutnya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Didapatkan ini hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi Muhammad, apa kata Nabi, man kanat indahu mazlumatun li akhihi, barang siapa yang adalah dia pernah berbuat zalim, ya, menganiaya saudaranya, li akhihi min irdihi au min syai'in, barang siapa di antara kamu telah berbuat zalim, berbuat aniaya kepada saudaranya, baik itu berhubungan dengan min irdihi, kehormatannya, au min syai'in, atau dia maupun sesuatu yang berhubungan dengan harta bendanya, ya, falyatahallalhu minhu, maka hendaklah kamu itu minta dihalalkan, minta maaf pada saat sekarang, sebelum datang qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datang nanti di mana di saat itu dinar dan dirham tidak lagi berguna, ya, di hadapan Allah, yakni hari kiamat. Nabi bilang tuh, perhatiin kata Nabi Muhammad, barang siapa yang telah berbuat zalim, menganiaya saudaranya, baik menganiaya secara yang zahiriyah ataupun menganiaya yang secara batiniyah, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, yaitu menganiaya, menghina harga diri orang, menfitnah dan lain sebagainya, atau dia mengambil barang-barang orang lain. Kata Nabi, kalau ada di antara kalian yang telah berbuat itu kepada saudara-saudaranya, baik itu menfitnah, menceritakan orang dan lain sebagainya, atau mengambil barangnya, falyatahallalhu minhu, maka hendaklah dia minta dihalalkan sekarang daripada orang itu. Sebelum apa? Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum terjadi, di mana pada saat itu tidak lagi berlaku yang namanya dunia, harta, dinar, dirham, udah gak laku lagi pada saat itu. Maksudnya kapan tuh? Hari kiamat, ya. Sebelum datang hari kiamat, maka minta dihalalkan, nanti kamu akan mendapatkan itu. In kana lahu amalun soleh, ya, ukhiza minhu biqadri mazlumatihi. Jadi nanti sebelum terjadinya hari kiamat, lebih baik minta untuk dimaafkan kepadanya, ya. Jangan sampai nanti pada hari kiamat, di mana pada saat itu sudah tidak lagi berguna itu dinar, sudah tidak lagi berguna itu dirham, tidak berguna lagi, di mana pada saat itu amal-amal soleh, maka apabila dia punya amal soleh, maka amal solehnya itu akan diambil daripadanya biqadri mazlumatihi, ya, untuk membayar daripada kezalimannya. Sekarang dia pernah zalim sama orang, di dunia dia nggak minta halalin, paham nggak tuh? Dia nggak minta maaf, nggak minta itu, barangnya nggak dikembaliin, dia pernah menfitnah dan lain sebagainya. Nah, kata Nabi, minta maaflah kamu dari sekarang, minta dihalalin, jangan sampai nanti sudah terjadi hari kiamat. Sebab kalau terjadi hari kiamat, nanti di sana dinar berlaku nggak? Dirham berlaku nggak? Lalu bayarnya pakai apa ntar kamu? Ya, kata Nabi, bayarnya itu apa? In kana lahu amalun soleh, jikalau kita punya amal soleh, maka ukhiza minhu biqadri mazlumatihi, maka diambillah amal-amal soleh kita untuk membayar daripada kezaliman orang yang telah kita lakukan itu. Ya, kemudian wa illam yakun lahu hasanatun, dan jikalau dia tidak punya yang namanya kebaikan, makanya ukhiza min sayyi'atin sahibihi, maka diambillah dosa-dosa orang yang kita zalimin itu, kemudian fahumila alaih, kemudian ditimpakan kepada kita. Ya Allah, ya Rabbana, ya. Kalau seandainya kita enggak selesaikan di mana? Di dunia. Kalau kita enggak selesaikan di dunia, kita pernah zalim sama orang, kita pernah fitnah orang, kita pernah mengambil harta orang, ya,
bi ghairi haq, dengan cara yang tidak benar, sekecil apapun itu, sebesar apapun itu. Kata Nabi, hendaklah kamu falyatahallalhu minhul yaum, lebih baik kamu minta dihalalkan sekarang. Jangan sampai ini terjadi nanti pada hari kiamat, di mana pada saat itu kamu sudah tidak mampu lagi, tidak bisa lagi untuk mengganti dengan kekayaanmu, dengan dirham, dengan dinar, tidak bisa. Lalu dengan apa menggantinya? Dilihat, kalau kamu punya amal kebaikan, maka amal-amal kebaikan kamu itu diapain? Diambil dan diberikan buat orang yang zalim. Berarti amal kebaikan kita habis. Sementara kejahatannya masih banyak. Paham nih? Kezalimannya masih banyak. Lalu bagaimana caranya? Mau bayar pakai duit? Nggak bisa. Dinar dirham emang nggak berlaku hari kiamat. Mau bayar pakai kebaikan-kebaikan kita? Udah habis tuh kebaikan. Nah, sekarang bayarnya pakai apa? Ya, sementara kebaikan kita sudah tidak ada. Apa kata Nabi? Wa illam yakun lahu hasanatun, dan jikalau tidak ada lagi kebaikan-kebaikan pada diri kita yang sudah seperti itu, ukhiza min sayyiatin sahibihi, lalu diambillah dosa-dosa dari orang yang kita zalimi itu, dosa-dosanya diambillah dia. Kemudian fahumila alaih, ditimpakan kepada siapa? Kepada kita. Ya Rabb, pahala kita diambil, ya, kebaikan-kebaikan kita, dosa dia dikasih ke kita. Oleh karena itu harus diselesaikannya di mana? Di dunia. Jangan sampai itu terjadi di luar. Kan pernah saya ceritain satu kisah yang ada di dalam kitab Durratun Nasihin, bagaimana Syekh Abu Bakar Al-Khubawi menceritakan ada seorang syekh luar biasa, ilmunya luar biasa, muridnya banyak. Kemudian ketika itu dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, kemudian di hari ketiga, ya, ada santrinya, muridnya yang dekat dengan gurunya itu didatangin sama gurunya, santri itu dalam mimpi. Kenapa? Datang ini guru bilang sama dia sambil menangis. Muridnya nanya, "Tuan guru, kenapa engkau menangis? Ya, kenapa engkau seperti ini?" "Aku datang ke sini mau minta tolong sama engkau." "Ya, apakah engkau bisa membantu saya?" kata nih guru. "Baik Tuan guru, saya bantu. Apa yang mesti saya bantu?" Jadi dia datang di dalam mimpi. Kemudian tuan gurunya ngomong, "Coba engkau datang ke rumah si Fulan yang ada di kampung sana. Datang kepada dia, tolong engkau temui dia dan mintakan maaf dia buat saya, dan minta dihalalkan dan minta diridhoi." Lah, di murid bingung, kok minta dihalalin, minta diridhoin. Sampai akhirnya dia nanya, "Tuan guru, emang kesalahan apa yang sudah Tuan lakukan kepada dia?" Diceritakanlah sama tuan gurunya. Jadi ternyata dia ini, sang kiai ini, sang syekh ini pernah diundang di rumah si Fulan itu. Diundang ke sana, taruhlah acara tasakuran misalnya. Nah, kemudian selesai acara makan. Ketika dia makannya itu kemudian nyangkut daging di sela-sela apa? Giginya. Ya, sementara untuk mencolek-colek sama mencongkel-congkelnya nggak ada. Dia cari nih nggak ada. Nah, ini daging-daging yang nyongkel ini kan nggak enak nih kalau ini nyangkut gitu. Nggak ada inian yang nggak ada apa namanya congkelannya itu. Nah, kemudian waktu dia mau pulang, ini sang kiai ini masih di halaman rumah yang ngundang itu, dia potes ranting pohon dikit. Ya, untuk diambil buat nyongkel sisa makanan yang ada di giginya. Tuh kalau dia buat nyongkel gigi, ada nggak kayak balok? Hah? Segitu doang tuh ngambilnya dikit. Kayak korek api dah kasarnya. Untuk sekedar mencongkel itu. Semen dia mencongkelnya, memetiknya nggak izin.
sama yang punya. Makanya dia bilang, tolong kau sampaikan ke sono, bilang sama si fulan, ya saya minta maaf, tolong dihalalkan, tolong diridhoin. Saya telah mengambil tuh ranting pohonnya untuk mencongkel gigi saya seperti korek api, segitu doang. Emang kenapa Tuan Guru sampai minta maaf segitu? Gara-gara itu 3 hari mulutku penuh dengan bara api, katanya, di dalam kuburnya nih. Tolong sampaikan, aku sudah mendapatkan siksa kubur, mulutku penuh dengan bara-bara api, tersiksa aku hanya karena telah berbuat begitu. Masya Allah. Akhirnya dia datang ke sono, dia temuin, benar, emang guru dulu saya pernah undang ke sini gini. Nah, kemudian dia minta, ya Allah, enggak, saya maafin, saya redo, udah semua segala macam. Kasarnya diredoin lah, dimaafin. Pulanglah dia. Malam selanjutnya ngimpi, datang lagi, senyum. Tuh guru, apa kata guru? Terima kasih, engkau telah menolong saya, engkau telah membantu saya. 3 hari mulutku penuh dengan bara api hanya karena urusan yang segitu tuh. Itu yang segitu, saya bentol korek. Itu sudah mendapatkan siksa di dalam kubur. Bagaimana kalau amanah-amanah yang telah kita khianati, ya, yang kita mengambil bukan dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang hak. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi sampai mengambil, menzolimi orang lain. La haula wala quwata illa billah. Ini kata Nabi, ya, mumpung katanya falyatahallalhu minhul yaum, maka oleh karena itu kata Nabi, selesaikanlah di mana? Di dunia. Jangan sampai engkau selesaikan ini nanti di sana. Karena nanti kamu tidak akan mampu. Walaupun di dunia duitmu banyak, dinar sudah tidak berlaku, dirham sudah tidak berlaku, ya kamu akan mendapatkan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Al hadisus sadis ila akhiri, wallahu a'lam bissawab. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.